Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Pemirsa KM5 Channel dimanapun Anda berada, alhamdulillah berjumpa lagi dengan saya dalam segmen Sahira. Tentunya dalam kali ini kita melanjutkan proses perjalanan Ratu Bilqis menuju istana Nabi Sulaiman alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi arsyiha qabla ayyatuni muslimin. Qala ifrit minal jin ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alaihi laqawiyyun amin. Qala alladhi 'indahu 'ilmu minal kitab ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfuk. Falamma ra'ahu mustaqarrun 'indahu qala hada min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur wa man syakara fa inna ma yashkuru li nafsi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Jadi selanjutnya step yang kedua itu bahwa Ratu Bilqis akan melakukan diplomasi kedua ya secara langsung kepada Nabi Sulaiman. Ini tentunya pemimpin negara bertemu dengan pemimpin negara. Maka kemudian Ratu Bilqis itu juga tidak hanya sekedar melakukan sebuah perjalanan, tapi juga memiliki sebuah visi dan misi gitu. Visi dari Ratu Bilqis adalah sebetulnya kebenaran yang dibawa oleh Nabi Sulaiman itu betul apa tidak gitu. Sedangkan Nabi Sulaiman juga memiliki sebuah misi, yaitu agar Ratu Bilqis itu menyembah kepada zat yang hak, yang benar, bukan matahari. Nah, dalam sebuah perjalanan ini Ratu Bilqis juga membawa banyak sekali tentara. Kemudian selain tentara juga harta-harta yang sangat berlimpah juga dibawanya. Mendengar demikian, Nabi Sulaiman itu kemudian melakukan sebuah rekayasa di dalam negaranya. Rekayasanya adalah bagaimana agar kerajaan Ratu Bilqis itu berada di tengah-tengah kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, Dewan Istana di negaranya Nabi Sulaiman dikumpulkan untuk melakukan kompetisi siapa yang bisa melakukan hal tersebut. Yang pertama ada jin ifrit yang angkat tangan untuk melakukan itu dalam jangka waktu ketika Nabi Sulaiman itu duduk sampai berdiri. Lah Nabi Sulaiman itu kalau sudah duduk gitu ya, itu mulai dari waktu duha sampai waktu duhur. Makanya itu menurut Nabi Sulaiman cukup lama, ingin yang lebih cepat lagi. Kemudian ada seorang manusia ya, itu yang sangat alim tentang kitab, akhirnya namanya Asif. Nah, beliau kemudian mengangkat tangan. Nah, ketika beliau ini mengangkat tangan, Nabi Sulaiman menanyakan, berapa lama waktu yang bisa diberikan untuk memindah istana Ratu Bilqis menuju istana Nabi Sulaiman. Nah, jawabannya hanya dalam satu kedipan mata itu. Akhirnya kemudian Nabi Sulaiman sangat bersyukur sekali ya, memiliki bala tentara yang sangat kompeten gitu, yang sangat luar biasa. Ya, mungkin ini tentunya adalah sebuah teknologi, tidak hanya semata-mata kemudian Asih berdoa lalu dikabulkan gitu saja ya. Mungkin ini juga sebuah teknologi ya. Teknologi yang paling canggih adalah teknologinya Allah, itu yang pasti. Karena kalau mungkin sekarang kita mengenal ATM begitu sangat cepat sekali proses perpindahan uang gitu kan. Kemudian proses apa lagi ya, misalnya email itu kan dalam waktu beberapa detik gitu saja kan, bisa dalam kedipan mata tuh juga kan, tentunya itu sudah berpindah kepada pemiliknya gitu kan. Ya ini mungkin prosesnya kayak semacam transfer gitu ya. Prosesnya kayak demikian, akhirnya sangat begitu cepatnya gitu Nabi sampai bersyukur sekali.
atas pemberian Allah kepada beliau, tentara yang hebat, kemudian tentara yang sangat patuh kepada beliau, kompeten, lalu kemudian solid, dan juga banyak sekali anugerah Allah yang telah diterima oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, akhirnya ternyata dalam sebuah kisah ya, saat dalam proses perpindahan istana Ratu Bilqis ke istananya Nabi Sulaiman, itu ada salah satu jin itu yang menghasut bahwa katanya kaki Ratu Bilqis itu seperti himar atau kuda ya, dia banyak bulu-bulunya, pokoknya nggak kayak kakinya manusia lah gitu. Maka kemudian istana yang ada di tengah-tengah tersebut untuk menuju melihat istana auditorium pertemuan antara Ratu Bilqis dan Nabi Sulaiman, ya, itu juga sebuah istana tersendiri. Maka untuk menuju situ, menuju auditorium itu, Nabi Sulaiman membangun lantai yang terbuat dari kaca dan di bawahnya banyak air serta banyak ikan, selayaknya kolam. Nah, tibalah Ratu Bilqis di istananya Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, betul. Begitu akan masuk dalam istana auditorium, ruang pertemuan antara dua negara ini, Ratu Bilqis melewati kolam yang atasnya ada kacanya itu. Karena dianggapnya seperti kolam, maka diangkatlah bajunya Ratu Bilqis ya, bukan baju bawah itunya itu loh. Long dressnya itu diangkat. Nah, ternyata ya tidak, apa yang dikatakan oleh jin tadi tidak seperti itu. Ratu Bilqis tetap seorang manusia biasa ya. Nah, singkat cerita kemudian di sanalah Ratu Bilqis itu juga melakukan dialog dengan Nabi Sulaiman. Bagaimana ajakannya Nabi Sulaiman terhadap Ratu Bilqis untuk dia bisa masuk Islam. Jadi diberikan wawasan-wawasan tentang keagungan Allah itu melalui panca indera yang sangat nyata. Jadi keagungan-keagungan Allah yang telah diberikan oleh Nabi Sulaiman berupa keagungan yang sangat luar biasa dalam istananya itu ditampakkan semuanya dan kemudian dirasionalkan bahwa manusia tidak mampu memberikan hal yang demikian. Apalagi matahari, juga dia tidak mungkin untuk memberikan hal-hal yang sangat luar biasa kepada manusia. Nah, tentunya Ratu Bilqis ini juga tidak kemudian tiba-tiba dia memeluk Islam. Tetapi juga Ratu Bilqis melakukan banyak sekali analisa atas kebesaran Allah. Selain itu juga Ratu Bilqis ini sangat cerdas, maka Nabi Sulaiman itu juga menguji kecerdasannya. Apakah ini istanamu? Apakah seperti ini? Maaf. Tanyanya itu apakah seperti ini istanamu? Maka jawabannya juga ya seperti ini gitu. Jadi dia tidak terkecoh dengan bentuk ya. Dia kemudian tidak terkecoh dengan memang oh iya ini istanaku betul dan sebagainya, tidak. Tetapi karena dia itu menyambungkan antara pertanyaan dengan jawaban itu harus match, harus sangat ketemu gitu ya. Nah, itu. Kemudian setelah melakukan banyak sekali analisa tentang kebesaran Allah, Ratu Bilqis ini akhirnya juga mempercayai ternyata betul. Selama ini saya itu sudah melakukan kesalahan bahwa saya melakukan kedzaliman terhadap diri sendiri dengan menyembah matahari. Ternyata matahari itu tidak bisa memberikan apa-apa kepada manusia, dia hanya makhluk yang memiliki sama-sama memiliki perintah sesuai dengan koridornya. Jadi kalau matahari memiliki perintah apa, bulan apa, kemudian bintang apa dan seterusnya, semuanya kan memiliki perintah masing-masing. Kemudian setelah itu, setelah melakukan analisa yang sangat luar biasa, Ratu Bilqis ini memeluk Islam. Ini aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. Nah, saat sudah masuk Islam, akhirnya Nabi Sulaiman ini nikah sama Bilqis. Tetapi setelah pernikahan, Ratu Bilqis ini masih diberi wewenang oleh Nabi Sulaiman untuk tetap memimpin kerajaannya. Jadi dia memiliki stempel kenegaraan tersendiri. Gitu. Tidak kemudian kerajaannya itu bersatu dengan kerajaan Nabi Sulaiman dalam pengelolaannya. Jadi kalau sekarang mungkin
eh gimana ya? Apa namanya? Bukan sentralistik gitu kan ya. Bukan sentralistik terhadap kerajaan Nabi Sulaiman. Tetapi justru Ratu Bilqis ini tetap memimpin. Artinya meskipun beliau ini sudah menikah, Nabi Sulaiman itu tetap mendukung karirnya sebagai seorang pemimpin gitu. Kenapa? Karena dengan menjadi pemimpin itu tentu memiliki manfaat yang sangat banyak sekali kepada rakyat, apalagi dengan apa namanya profil kerajaan Sabah itu sangat luar biasa sekali, menenteramkan hati rakyatnya dengan ketentraman ekonomi, pendidikan, hukum dan semuanya itu. Maka kemudian meskipun sudah menikah ya, tetap saja beliau ini menjadi seorang presiden. Jadi sama-sama sama-sama menjadi seorang ratu dan raja itu, sama-sama memimpin negara. Nah ini yang juga harus kita ambil pelajaran ya, bahwa meskipun perempuan itu sudah menikah ya tentunya itu pilihan sih. Tentunya kita ini tidak harus hanya sekedar diam di rumah, tetapi kita tetap memberikan manfaat kepada yang lain. Baik manfaat itu kepada tetangga sekitar dalam skup kecil, skup besar, skup apa aja lah, sesuai dengan kemampuannya gitu. Itu juga tidak lain karena dukungan. Karena dukungan dari seorang suami. Kalau suaminya tidak mendukung ya tentunya itu akan susah gitu, karena tidak mendapatkan ridhonya. Begitu. Jadi ceritanya Ratu Bilqis ini itu mengingatkan saya kepada cerita Ratu Sima gitu ya. Kalau menurut siapa itu Prof. Said Agil, bahwa Al-Quran dibawa ke Indonesia itu kan oleh Syekh Subakir. Kemudian Ratu Sima itu sempat mempelajari kandungan dari Al-Quran. Sehingga kemudian intisari dari apa namanya Al-Quran tentang kepemimpinan dan sebagainya itu diserap dengan baik. Maka dia menjadi seorang ratu adil. Jadi suatu hari juga pernah ada seorang yang menguji keadilan tentang negara Kalingga. Jadi ada seorang Cina itu meletakkan sebongkah emas di pojok pasar di negara Kalingga untuk menguji apakah betul di kerajaan tersebut itu sangat apa namanya tentram, kemudian tidak ada maling dan sebagainya. Ternyata betul, sebongkah emas itu sampai seminggu tetap di ujung pasar tersebut tidak berubah dan letaknya juga tetap. Nah, kalau sekarang kira-kira kalau jangankan sebongkah emas gitu ya, uang aja lah gitu. Kalau kita letakkan di tempat umum gitu kira-kira tetap ataukah tidak tetap uangnya ya, alias hilang gitu. Nah, ini sebuah kemunduran apa sebuah kemajuan gitu loh. Padahal kan Kalingga itu kira-kira berapa ya? 1000 tahun yang lalu. 1000 tahun yang lalu atau 1500 tahun yang lalu. Itu kondisinya sudah sangat aman, tentram, kemudian rakyatnya juga sadar hukum. Itu yang penting. Karena mereka sadar hukum, maka ketentraman itu juga pasti terjalin. Kalau rasa aman dalam sebuah negara itu tidak tercipta, ya itu tidak mungkin ada sebuah ketentraman dalam kenegaraan. Lah negara itu bisa jadi daerah, bisa jadi desa, itu bisa diciptakan. Bisa diciptakan hal-hal yang demikian. Di desa itu misalnya rasa amannya bagus apa tidak? Kalau ada perempuan yang bekerja misalnya. Kalau ada perempuan bekerja pulang malam, mereka terjamin tidak rasa amannya. Seperti itu. Kalau tidak terjamin rasa amannya, harus ada sebuah komunikasi. Komunikasi dengan desa misalnya atau apa itu. Untuk agar sesama manusia, baik laki-laki atau perempuan, ini sama-sama kita ini memiliki hak bekerja, hak bersosial, hak berpolitik dan sebagainya itu bisa terjamin. Nah, kalau tidak aman, tentunya itu tidak bisa terjamin. Nah, itu yang dilakukan oleh Ratu Bilqis sebagai seorang pemimpin, ya tentunya sangat luar biasa sekali ya. Ayat ini menampilkan sosok seorang pemimpin perempuan yang sangat luar biasa. Kemudian beliau bisa mengelola negara dengan sangat baik. Nah, ini akan menjadi sebuah inspirasi bagi kita, gitu loh. Bahwa ternyata Allah juga memberikan profil di dalam Al-Quran. Pemimpin perempuan itu seperti ini loh standarnya gitu ya. Jadi bukan kemudian perempuan itu sering nangis dan sebagainya. Kalau kebanyakan mungkin iya, tapi tidak semuanya. Kalau menurut Mbah Mustafa Bisri itu kita nggak bisa menggebyah uya semuanya. Kita mengajak perempuan untuk sama-sama sederajat
seimbang itu dalam hal keilmuan itu. Keilmuan diantaranya juga manajemen kepemimpinan, manajemen apa saja itu ya tentang hal itu. Kalau perbedaannya sudah pasti, itu sudah dari sananya. Antara laki-laki dan perempuan berbeda itu sudah takdirnya. Tetapi yang kemudian menjadi persamaan kita adalah kita harus sama-sama beramal solih, kita harus sama-sama memberikan manfaat kepada sama. Itu nggak ada batasan antara laki-laki dan perempuan. Siapa yang beramal soleh, laki-laki ataupun perempuan, maka dia pasti akan mendapatkan kebahagiaan tidak hanya di dunia, tetapi di akhirat juga Allah pasti menjaminnya. Itu di dalam Al-Quran. Jadi Allah sudah menjamin itu. Kesetaraannya sudah jelas gitu ya. Tidak ada perbedaan. Yang kemudian menjadi pertanyaan adalah ketika perempuan itu menjadi pemimpin, dia sudah memiliki kapabilitas apa belum? Kemudian sudah memiliki kompeten apa belum? Teruji apa belum? Itu saja gitu. Kalau kemudian sudah teruji, sudah memiliki syarat-syaratnya yang syarat wajib dan syarat-syarat yang lain itu sudah terpenuhi, saya pikir meskipun perempuan itu menjadi seorang pemimpin ya oke-oke saja. Gitu, mungkin ini akan menjadi sebuah motivasi bagi kita dan semoga tentunya mendapatkan manfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.